Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 3, Menolak Malam Pertama. Pria yang mengajakmu kawin lari itu? Tanya Raffin. Belva mengangguk pelan. Kemudian ia mulai menceritakan kisahnya. Aku pernah menikah tepatnya 4 bulan yang lalu. Sama sepertimu. Aku kawin lari. Tapi beberapa jam setelah akad nikah, Araf diringkus polisi karena tuduhan pembobolan bank senilai 100 M. Dia ditahan. Demi menikah dan hidup bersamaku dia rela melakukan aksi bodohnya. Kamu pasti dengar beritanya bukan? Raffin melebarkan mata. Ternyata kasus terhangat beberapa bulan yang lalu tentang seorang lelaki melakukan pembobolan bank itu adalah Araf, suaminya Belva. Kalau tadi Belva yang nyaris ingin pingsan, lalu sekarang Raffin tampaknya juga seperti itu. Pasalnya lelaki bernama Araf itu pun dikabarkan bunuh diri di dalam sel tahanan sekitar 2 minggu yang lalu. Itu artinya, tepat saat hari di mana Raffin melamar Belva, mungkin Araf patah hati. Saat aku tahu Araf melakukan itu, aku marah besar dan menuntut untuk bercerai. Jadilah, dia tak punya pilihan selain melepaskan ikatan yang baru saja kami mulai. Belva mengesah lelah. Oh Tuhan, apa ini semua benar? Raffin menganga tak percaya. Belva menatap lurus pemandangan, seolah menerawang ingatan. Aku dan Araf berpacaran selama 3 tahun. Sebelum ayah meninggal, Araf sempat berniat melamarku. Tapi ayah menolak mentah-mentah. Katanya, Araf bukan kriteria yang pantas untuk keluargaku. Saat itu, ayah juga bilang kalau aku akan dijodohkan denganmu. Sebab itu, aku pun bekerja keras untuk mengumpulkan banyak uang. Tujuanku ingin membuktikan pada keluarga bahwa aku bisa hidup mandiri tanpa menikmati harta orang tua. Begitu juga dengan Araf. Dia tidak punya pekerjaan tetap. Mungkin karena persoalan ini dia terpaksa melakukan tindakan kriminal hanya demi mendapatkan banyak uang. Lalu menikahiku. Raffin memandang Belva dengan simpati. Merasa iba mendengar kisah pilu dari istri mudanya. Kamu pasti merasa berat sekali menjalani semua ini, Belva. Mengetahui bahwa suamimu adalah pelaku kejahatan besar dan akhirnya meninggal di dalam penjara. Raffin mengusap lembut bahu wanita itu. Belva menangis pelan. Sekuat apa ia menahan, tetap saja kepedihan atas musibah itu mungkin akan lekat selama-lamanya. Ya, rasanya sangat berat, Raffin. Aku mencintainya, tapi aku juga tidak bisa menyetujui perbuatannya. Araf adalah orang yang baik. Dia rela berkorban demi aku. Tapi mungkin, persoalan ekonomi dan penolakan dari keluargaku yang membuatnya melangkah pada jalur yang salah. Belva menghela napas dalam-dalam. Itu pasti berat untuk kamu lupakan, bukan? Aku turut prihatin dengan keadaanmu. Raffin mengusap lembut punggung Belva, seolah mentransfer kekuatan. Belva menggeleng pelan. Aku tidak berusaha melupakan kejadian itu. Tapi, aku hanya berusaha untuk lebih ikhlas menerima takdir. Yang sulit terkadang bukan tentang melupakan, tetapi berusaha berdamai dengan keadaan. Belva tersenyum tipis. Maafkan aku, Bel. Raffin menunduk lemah, seolah berasa bersalah karena persoalan lain. Karena hadirnya aku dalam hidupmu, kamu harus kembali merasakan kesedihan. Tapi percayalah, aku akan berusaha adil untukmu. Meski cintaku masih utuh milik Alana, aku akan tetap belajar untuk menyayangimu. Belva menyeka pipi dan tersenyum getir. Bukan salahmu, dan bukan salahku atas pernikahan ini. Tapi takdir saja yang sepertinya senang bermain-main. Aku tahu, sampai kapanpun cintamu akan selalu menjadi milik Alana. Faktanya aku telah menjadi orang ketiga dalam rumah ini. Raff, gak mudah buatku untuk menerima ini. Belva menatap dalam manik mata suaminya. Perasaannya benar-benar sedang tak karuan saat ini. Aku mengerti, Bel. Sebab itu, izinkan aku membantumu menghapus luka itu. Walaupun, aku sendiri telah menjadi luka untukmu. Raffin meraih jemari lentik Belva, menggenggamnya penuh kasih sayang. Ada desiran aneh yang menjalar ke seluruh tubuh Belva saat merasakan kembali sentuhan dari Raffin. Tidak bisa dipungkiri,
Rasa dari cinta pertama memang selalu memiliki tempat berbeda dalam jiwanya. Meskipun ia telah berkomitmen pada dirinya sendiri agar tak melibatkan perasaan dalam pernikahan ini. Belva langsung berhambur ke dalam dekapan Raffin, melupakan sejenak kenyataan bahwa dirinya hanya seorang madu di rumah itu. Melupakan bahwa ada benih yang sudah ditanam Raffin dalam rahim wanita lain. Apa salahnya? Belva juga adalah istri sahnya. Dalam benak, langsung berkelabatan gambaran saat mereka masih berusia 15 tahun. Saling jatuh cinta, dulu pernikahan adalah tujuan akhir keduanya. Membayangkan mahligai cinta setelah menikah sungguh seperti surga dunia. Akan tetapi seketika juga langsung teringat saat tadi Raffin begitu hangat pada Alana. Mengecup kening, bibir dan tatapan penuh cinta pada istri pertamanya itu, membuat Belva perlahan melonggarkan dekapannya. Apalagi saat respon Raffin hanya mendekap sewajarnya saja. Maaf, hanya itu yang terucap. Belva berbalik badan. Jangan sungkan, Belva, kamu istriku, kamu berhak atas diriku. Begitu juga sebaliknya. Raffin melangkah mendekat, sampai posisinya hanya beberapa inci saja dari punggung Belva. Ia menghirup aroma harum dari rambut sang istri, membelainya dengan perlahan. Saat hembusan napas itu menyeruak di telinga, Belva hanya bergidik. Desiran penuh gairah itu tiba-tiba seperti meruntuhkan tameng hatinya. Ia pun menginginkan kisah cinta itu, tetapi keadaannya sudah berbeda saat ini. Tidak, Raffin, aku gak bisa sekarang. Belva menarik napas dalam. Ia menolak. Raffin hanya terdiam menatap wajah wanita di hadapannya. Wanita yang dulu menjadi teman kecil bahkan menjadi kisah pertama dari percintaannya. Sebagai seorang lelaki, Raffin tentu masih sangat normal berada di dalam kamar berdua dengan seorang wanita apalagi itu adalah istrinya sahnya sendiri. Belva cukup menarik. Tak ada batasan lagi yang menghalangi keduanya untuk bersatu di peraduan. Raff, kamu paham apa yang aku maksud bukan? Belva kembali berujar, sementara Raffin masih bergeming dan berpikir. Ia tersadar, mungkin saja terlalu egois jika menginginkan hal itu saat ini. Mengingat ia pun baru mengatakan seperti apa statusnya dengan wanita lain saat ini pada Belva. Lantas, apa yang kamu inginkan saat ini, Belva? Tanya Raffin. Hening beberapa saat, Belva sebetulnya masih sangat kecewa dengan sikap Raffin. Sebagai pria beristri dua, harusnya kamu bisa memisahkan aku dari istri pertamamu, bukan? Harusnya kamu bisa memberikanku tempat yang lain, ujar Belva tegas. Ia sudah bisa mengendalikan dirinya. Raffin membuang napas pelan, mengerti dengan maksud Belva. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan tempat untukmu, tapi tidak sekarang. Beberapa waktu ke depan, kamu harus tinggal di rumah ini bersama kami. Seru Raffin. Belva terdiam. Kalau begitu, biarkan aku beristirahat. Malam ini dan selama 1 minggu ke depan, ini menjadi kamar kita. Jadwalku bersamamu, jangan khawatir. Alana sudah mengizinkan kita. Raffin kembali mendekat, sementara Belva mundur perlahan. Jangan, Raff, jujur saja aku belum siap. Aku minta maaf, biarlah aku berdosa malam ini. Belva menunduk lemah, buliran bening kembali memudarkan pandangan. Ia menolak keinginan sang suami.